Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasula faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua untuk bisa menikmati, mengecap nikmat dan manisnya bulan Ramadan. Sehingga mudah-mudahan Ramadan kali ini kita mampu jadikan sebagai momentum muhasabah untuk kita semuanya, untuk bisa menjadikan kita semakin dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang sangat luar biasa yang perlu kita jadikan pelajaran penting, ibroh yang kita lihat dari ayat kauniyah. Apa itu? Ada dua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeda. Tapi kemudian dua-duanya ketika akan melakukan proses metamorfosa, dia akan sama-sama melakukan yang namanya puasa. Apa itu? Hewan yang diciptakan oleh Allah yang dijadikan kita sebagai bentuk ayat-ayat kauniyah Allah. Yang pertama adalah ular. Ular ketika dia sudah usang kulitnya, baju luarnya, kemudian dia akan mengganti dengan baju yang baru, pakaian yang baru, maka apa yang dia lakukan? Dia akan berpuasa. Dia akan mengecilkan tubuhnya. Karena apa? Karena untuk mempermudah pelepasan kulit yang lama, untuk menjadi kulit yang baru. Dan kata para ahli dokter hewan mengatakan bahwa ketika ular mengelupaskan diri, mengelupas kulitnya, maka sakitnya Masya Allah luar biasa. Tapi tetap ini dia lakukan prosesnya. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan sesuatu yang baru pada dirinya. Kemudian yang kedua, makhluk Allah yang bisa dijadikan ibroh pelajaran penting untuk kita dalam proses Ramadan adalah ulat. Makhluk kecil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin ketika kita lihat juga geli, jijik dan lain sebagainya. Tapi Masya Allah luar biasa. Ketika ulat mau bermetamorfosa menjadi makhluk yang lebih baik, yaitu seekor kupu-kupu, dia juga akan melewati proses puasa. Jadi hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ulat sudah siap untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik, menjadi dirinya lebih indah dipandang oleh manusia, maka dia akan makan dedaunan. Kemudian setelah siap, dia akan membungkus dirinya dalam kepompong. Dan selama dalam kepompong, dia akan berpuasa. Dan kemudian ketika sudah selesai kepompong, siap untuk keluar menjadi makhluk yang baru, bermetamorfosa dirinya menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Maka pada saatnya dia akan keluar. Hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari dua makhluk Allah yang diciptakan ini, kita bisa mengambil ibroh pelajaran penting bahwa ternyata dua-duanya melakukan puasa, tapi dari hasil puasa keduanya ini amat sangat berbeda. Yang pertama, ular ketika dia berpuasa kemudian mendapatkan bentuk baru dari pakaiannya, kulitnya yang baru, tapi ternyata apa yang terjadi? Puasanya tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena bentuknya masih tetap ular, sifatnya masih tetap ular,
karakternya masih tetap ular. Jadi semuanya masih ular, wujudnya masih ular. Tapi lihat bagaimana ulat ketika dia berpuasa ingin menjadi lebih baik, dia bermetamorfosa menjadi lebih baik. Dari yang awalnya orang lihat jijik, tapi kemudian ketika jadi kupu-kupu orang lihat amat sangat senang. Ketika orang lihat Masya Allah sangat indah. Proses puasanya ulat patut dijadikan contoh bagi kita semuanya. Agar apa? Agar mampu kita semuanya menjadi manusia-manusia yang mampu mengubah diri kita menjadi lebih baik pada proses asyam ini. Karena tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala terbiah kita, didik kita dalam proses asyam ini selama 1 bulan penuh. Sehingga jadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk perbaikan diri dalam pribadi kita masing-masing, dan efeknya insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan untuk seluruh umat dan sosial kita seluruhnya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.